Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas beberapa pertanyaan-pertanyaan dari kalian tentang hal-hal yang berkaitan dengan Kimetsu no Yaiba. Dan kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari beberapa viewer. Nah, sekarang mari kita bedah dan kita jawab dari pertanyaan-pertanyaan kalian. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Pertanyaan pertama, apa yang terjadi jika Yorichi selamat dari tebasan Kokushibo? Apa Yorichi akan langsung membunuh kakaknya sendiri, yaitu Kokushibo? Jika kalian melihat lagi manganya dan membacanya dengan jelas saat pertarungan terakhir Yorichi, di situ sudah dijelaskan bahwa sebelum terkena tebasan Kokushibo, Yorichi sudah tewas terlebih dahulu karena umurnya yang sudah sangat tua. Tapi sebelum tewas saat serangan pertama terhadap Kokushibo, justru Yorichi lebih dulu melukai Kokushibo, yaitu pada adu serangan pertama, Yorichi berhasil menebas setengah leher Kokushibo hingga membuatnya panik dan kesal. Nah, setelah melakukan hal tersebut, barulah Yorichi meninggal akibat umurnya. Nah, karena kesal, Kokushibo tidak jadi bertarung dengan Yorichi untuk mencari kemenangannya, mengalahkan saudaranya. Karena itu, dengan kesal Kokushibo langsung memotong tubuh Yorichi yang mati berdiri sambil memegang katananya. Nah, maka dari itu, mau bagaimanapun juga, Yorichi tidak akan selamat oleh tebasan kedua dari Kokushibo. Karena Yorichi sudah mati terlebih dahulu akibat umurnya yang sudah tua. Bahkan Kokushibo menganggap kalau Yorichi adalah pendekar pedang terkuat yang bahkan di akhir hidupnya tidak ada yang bisa mengalahkannya. Tapi, jika cerita tersebut diubah, saat pertarungan Yorichi melawan Kokushibo, sudah pasti Yorichi akan tetap menang melawan Kokushibo. Alasannya karena saat di serangan pertama, Yorichi mengenai leher Kokushibo. Di situ Kokushibo sudah merasa sangat panik kalau dirinya akan mati. Dan Kokushibo juga merasa kalau bahkan dirinya tidak melihat serangan Yorichi sekalipun. Dia juga yakin jika Yorichi melancarkan serangan keduanya, maka dirinya, Kokushibo, akan terbunuh terpenggal. Nah, tapi di cerita aslinya, karena Yorichi sudah mati sebelum serangan keduanya, Kokushibo pun merasa lega dan juga merasa kesal karena tidak bisa menyelesaikan pertarungan penentuan siapa yang terkuat. Tapi pada dasarnya, setelah serangan pertama, Kokushibo mengakui jika dirinya akan terbunuh di serangan yang kedua tersebut. Dan jika diceritakan bahwa Yorichi selamat dan membunuh Kokushibo, pastinya karena umurnya yang sudah sangat tua hingga 80 tahun lebih, tidak lama Yorichi akan mati juga mengikuti Kokushibo, yaitu mati karena umur. Dan jika itu terjadi, maka Muzan sudah tidak memiliki pengikutnya yang berasal dari pendekar pedang lagi. Pertanyaan kedua, jika Genya bisa memiliki teknik pernafasan, maka teknik pernafasan apa yang cocok untuknya? Dalam alam semesta Kimetsu no Yaiba, Genya Shinazugawa memang merupakan anggota korps pemburu iblis, tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan teknik pernafasan tradisional seperti pemburu iblis lainnya. Dan sebaliknya, Genya malah mengandalkan kekuatan fisik, indera yang tajam, dan efek dari mengkonsumsi daging iblis untuk meningkatkan kemampuannya. Dan jika Genya mendapatkan teknik pernafasan untuk membantunya dalam melawan iblis, itu akan membutuhkan imajinasi yang kuat, karena pada dasarnya dia tidak memiliki kemampuan itu dalam cerita aslinya. Namun, berikut adalah teknik pernafasan atau hipotesis yang mungkin cocok untuk Genya. Pertama, jika Genya tidak memiliki kemampuan spesial untuk memakan daging iblis, bisa saja teknik pernafasan besi adalah teknik yang cocok untuk Genya. Dan ini akan menciptakan kemampuan khusus lainnya pada tubuh Genya, yaitu kecepatan pemulihan tubuh yang sedikit melebihi manusia biasa. Dan kemudian, karena pada dasarnya Genya adalah murid dari Hashira Batu, pernafasan besi adalah teknik yang cocok untuknya, dan bisa jadi cabang dari teknik pernafasan batu atau bumi, karena batu atau bumi masih berkaitan dengan besi. Teknik pernafasan ini dapat berfokus pada peningkatan kekuatan dan daya tahan fisik Genya yang sudah mengesankan. Terlebih lagi dia berlatih di bawah Hashira Batu yang memiliki tubuh kuat dengan pelatihan kekuatan tubuh yang ekstrim. Nah, dari teknik ini, dengan menggunakan nafasnya untuk memperkuat otot dan tulangnya, Genya dapat menjadi lebih tangguh dalam pertempuran dan mampu menahan serangan iblis yang kuat dan memberikan pukulan yang cukup menghancurkan kepada musuhnya para iblis. Dan juga karena cara bertarung Genya yang cukup berani seperti kakaknya Sanemi, teknik pernafasan besi adalah teknik yang cocok untuk Genya yang berani menyerang iblis secara langsung tanpa mendapatkan luka fatal.
Karena jika mendapatkan teknik pernafasan besi, seharusnya kemampuan tubuhnya akan berubah dari yang memakan daging iblis menjadi memiliki kemampuan pemulihan lebih cepat dari manusia biasa dan memiliki kemampuan daya tahan tubuh yang sangat luar biasa. Dan kemampuan tubuh ini juga sangat cocok untuk teknik pernafasan besi seperti Genya, yang membuatnya bisa bertarung dengan mudah di garis depan dengan pemulihan tubuhnya dan penguatan tubuhnya melalui teknik pernafasan besi. Pertanyaan ketiga, apa yang terjadi jika Muzan berhasil kabur di pertempuran hebat era Taisho saat melawan seluruh para pemburu iblis era tersebut, termasuk Tanjiro dan kawan-kawannya? Jika Muzan berhasil melarikan diri dari para pemburu iblis dan menghindari sinar matahari selama arc hitung mundur matahari terbit di Kimetsu no Yaiba, itu akan memiliki perubahan yang signifikan untuk cerita di masa depannya. Dan perubahan itu adalah Muzan pastinya setelah pertarungan tersebut, dia akan bersembunyi cukup lama untuk pemulihan penuh dirinya sambil memangsa manusia secara diam-diam untuk mempercepat pemulihannya. Dan bisa jadi pemulihan ini butuh waktu puluhan tahun atau bahkan ratusan tahun. Dan kaburnya Muzan akan berarti bahwa dia tetap menjadi ancaman besar bagi umat manusia. Dan karena Muzan akan terus menciptakan lebih banyak iblis, dia pasti akan menyebarkan pengaruhnya dan membalas dendam terhadap mereka yang menentangnya. Selain itu, Muzan juga pastinya akan membalas dendam terhadap korps pemburu iblis dan juga Tanjiro Kamado entah dalam bentuk apapun. Karena sekarang pastinya Muzan sedang masa-masa pemulihannya. Dan untuk anggota korps pemburu iblis kemungkinan akan berfokus pada upaya berkelanjutan dari pemburu iblis untuk melacak Muzan dan bawahannya, serta melenyapkannya untuk selamanya. Tapi dengan bertahannya Muzan di pertarungan terakhir, dia pastinya membangun kembali pasukannya dan menciptakan pasukan iblis yang baru yang lebih besar dan kuat. Hal ini akan menyebabkan pertempuran yang lebih intens antara korps pemburu iblis dan gerombolan iblis yang berkembang. Dan dengan iblis-iblis baru dan kuat yang diperkenalkan, itu pasti akan menantang bagi para pemburu iblis baru. Dan juga karena kejadian lolosnya Muzan, itu pasti akan dapat memaksa para pemburu iblis untuk mencari sekutu, pasukan, dan sumber daya baru dalam pertarungan melawannya. Mereka mungkin akan membentuk aliansi dengan faksi lain atau bahkan pemerintah, dan merekrut anggota baru dengan kemampuan unik atau menciptakan alat canggih untuk khusus mengalahkan Muzan dan para iblisnya. Terlebih lagi karena pertarungan Muzan tersebut mengorbankan banyak para anggota korps, terutama para terkuatnya seperti Hashira, maka pergantian era Hashira pastinya terpaksa dengan cepat harus digantikan oleh generasi Tanjiro. Di sisi lain, lolosnya Muzan akan memberikan kesempatan untuk para pengembangan karakter lebih lanjut di antara para protagonis utama Kimetsu no Yaiba. Tanjiro dan teman-temannya pastinya harus menghadapi kegagalan mereka dan belajar dari kesalahannya, serta menjadi lebih kuat untuk menghadapi ancaman baru yang ditimbulkan oleh Muzan ke depannya. Dan demikian adalah beberapa pertanyaan-pertanyaan dari kalian, tapi adapun dari semua atau sebagian jawaban ini, itu adalah analisa serta pendapat dari kami semata, bukan fakta yang sebenarnya ada dalam Kimetsu no Yaiba. Oke guys, jadi jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.